Kelompok-kelompok Wahabi ini bukan hanya berjenggot dan bercingkrang, bukan Pak, mereka menganggap orang lain kafir. Mereka melakukan klaim-klaim kebenaran. Mereka menganggap orang NU ini orang yang terkontaminasi ajaran-ajaran Hindu dan sebagainya. Ini, jam itu ternyata mati ya? Aduh, rusak semua acara saya ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, para kiai, mohon maaf, saya kadang-kadang sok tahu ini di depan ini. Kadang-kadang saya dianggap, wah ini Cak Islah ini banyak literatur, ini pinter. Bukan Pak, saya cuma lebih dulu dari orang aja, lebih dulu tahu dari orang lain kadang-kadang. Ini yang kadang-kadang orang, wah ini cerdas. Enggak, saya ini sama, kita ini belajar semua. Tapi memang Pak, itu mobil saya itu setengahnya buku Pak. Semua kitab klasik saya baca, kitab apapun, klasik Islam saya baca, klasik Yunani saya baca. Karena saya nggak mau terpaku hanya pada satu buku lalu menganggap ini yang paling benar. Saya juga pernah terpapar Wahabi Pak. Saya pernah mengkafirkan Gus Dur. Gus Dur saya anggap sebagai antek-Zionis. Pernah waktu kuliah. Karena membaca Ma'alim fil Thoriq dan fi Dhilalil Qur'annya Said Qutb. Saya juga membaca Jahiliyatul Qarnin Islamnya Muhammad Qutb. Saya baca semua. Jihadiyah Tarbiyahnya Muhammad Azzam saya baca. Sehingga apa? Semua orang ini menjadi musuh saya. Saya enak sekali ngelihat logo NU itu. Saya sempat seperti itu. Ini apa? Ini ada tambangnya ini. Memang mau ngegeret apa? Betul, saya mengkhianati pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, termasuk kakek saya hianati. Tapi kemudian saya berpikir, ya Allah, kalau saya ini terus begini, saya akan menjadi robot orang lain. Saya membaca buku sebanyak-banyaknya, hingga akhirnya saya menulis salah satu buku saya yang pertama yang diterbitkan di Indonesia, namanya Islam dan HAM dalam Pandangan Nurholis Majid. Di situ saya betul-betul mempelajari pemikiran Nurholis Majid, Fazlur Rahman, Buya, Syafi'i Ma'arif, Gus Dur dan sebagainya. Sehingga otak saya terbuka. Saya menulis buku sudah 3 Pak. Yang satu Sidewalk of Manhattan. Ini terbitnya di Kanada, di Ontario. Yang kedua adalah Islam dan HAM dalam Pandangan Nurholis Majid. Yang ketiga adalah Intoleransi dan Radikalisme, Kuda Troya, Politik dan Agama. Ini semua bisa dilihat di Gramedia. Bukan promosi enggak, karena kalau beli ya Gramedia juga yang kaya, saya biasa aja. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, para kiai, para ulama, para asatid. NU ini harus betul-betul dipersolid. Kita harus betul-betul menggunakan rasio berpikir kita bahwa NU ini adalah target utama dari berbagai gerakan ideologi transnasional, khilafah, salafi, wahabi dan sebagainya. Ini kan cuma mereka bertakiyah dan gak mau ngaku. Akhirnya mereka nyusup ke dalam, menggerus kita satu persatu, hingga akhirnya kita betul-betul tidak kokoh lagi. Dan setelah kita tidak kokoh lagi, kita kemudian betul-betul bisa dirubuhkan serubuh-rubuhnya bersama seluruh negara ini. Satu hal yang paling terakhir adalah bahwa mari kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, karena Indonesia ini negara gak masuk akal Pak. Kita ada 17.000 pulau, ada ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi kita tetap menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau kita ada di Arab Pak, kita udah pecah menjadi 20 negara. Kalau kita ada di Eropa mungkin jadi 15 negara. Tapi kita ini betul-betul menjadi satu kesatuan. Ini yang harus kita selamatkan, kita pertahankan untuk NKRI, Pancasila, dan tentu saja untuk perekat dari semua perbedaan ini, kita dalam satu entitas yang bernama Nahdlatul Ulama. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.